kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya syandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama denganmu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia curahkan sukacita penuh di tempat ini. Haleluya. Dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan sukacita yang besar di tahun yang baru ini buat setiap kita. Haleluya. Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan, sukacita, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan-Nya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari yang bersukacita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Yang bersuka nyatakan puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan nama. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Ya Yesus, sukacitaku. Yang bersukacita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Sukacita. Haleluya. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat tahun ini Tuhan. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kasih setiamu terus menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Hingga sampai hari ini kami ada. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Engkau Tuhan yang setia di tahun lalu. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali sama-sama kita mau dengar firman. Yuk siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa lebih dulu ya, minta pengurapan dari Tuhan. Oh Rabaya Shikanania Matakarana Matakarada Barada 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 Barada. Tuhan yang baik, Allah yang setia, Tuhan yang terus menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kasih karunia-Mu terus bekerja. Biarlah kami semua boleh dibimbing, dipimpin, melangkah terus Tuhan Yesus menjalani 2021 ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua kami yang mengakses Tuhan rekaman ibadah ini Tuhan, biar kami semua boleh menerima firman Tuhan. Tuhan urapi kami, baik yang di Zoom, di YouTube, semua diberkati. Ketemu Tuhan lewat firman yang disampaikan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Biar semua kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba. Terima kasih, bersabda kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema khotbahnya judulnya gini, penjagaan Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan jaga kita ya selama berbulan-bulan sampai hari ini di tahun 2021. Dan kita masih mau terus berjalan. Sebentar lagi, berapa bulan lagi kita akan selesaikan 2021. Kita terus mengharap penjagaan Tuhan setia kepada kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 16 ayat 1
dan ayat 11. Jadi saya ambil ayat pertama sama ayat terakhirnya dari Mazmur 16, saudara yang kasih Tuhan. Mazmur ini khusus bicara tentang percakapan Daud dengan Tuhan, yang berbicara tentang permintaan dia untuk perlindungan, penjagaan Tuhan. Minta Tuhan jaga dia. Dan Daud sendiri ngerti, Tuhan ajar dia yang namanya dijaga sama Tuhan itu seperti apa. Yuk kita mau lihat sama-sama, dan biar doa dan percakapan Tuhan ini juga jadi doa kita semua, supaya kita bisa kuat dan melangkah terus bersama dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 16 ayat 1 bilang begini, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jadi ini permintaan khusus dari Tuhan. Saudara, kita perlu penjagaan Tuhan. Jaga dari apa ya? Dari COVID-19. Jaga dari penularan. Jaga dari resesi ekonomi. Mungkin akan ada ancaman PHK. Jaga dari semua kejahatan. Angka kriminalitas sekarang lagi meningkat, saudara. Ya, banyak orang yang desperate. Entah dia terdesak atau memang dia jahat dan melihat kesempatan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita perlu perlindungan. Mau apapun itu alasannya. Jaga dari apa lagi? Oh, dari godaan dunia. Karena mau pandemi, mau nggak pandemi, dunia tetap menggoda kita. Ya. Dan peluangnya bisa berubah. Dulu godaannya beda. Sekarang setelah pandemi godaannya lain lagi. Ya. Ketika semua orang bekerja di luar rumah, masalah yang kita hadapi berbeda dengan ketika kita banyak di dalam rumah sekarang. WFH, ya, work from home. Ada banyak godaan, ya. Ketika kita bisa duduk di dalam kamar berlama-lama tanpa pengawasan, membuka komputer, internet, ya, godaannya juga banyak di sana. Saudara yang kasih Tuhan, godaan dari mana lagi? Penjagaan Tuhan dari apa lagi? Dari kedagingan diri kita sendiri. Kedagingan ini selama kita tinggal di dalam tubuh ini akan selalu mengganggu kita untuk menjadi manusia rohani. Nah, kita butuh dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita semua tidak bisa jatuh atau tidak bisa tergoda atau tidak bisa menjauh dari Tuhan. Biar Tuhan jaga kita seperti doa Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini doa kita semua supaya bisa lewati musim yang unik dan berat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, yuk kita lanjut ya, ayat ke-11. Setelah Daud bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, di ayat 1 sampai 10 dia berbicara sama Tuhan tentang bagaimana dia minta perlindungan Tuhan, dia percaya Tuhan melindungi dia, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia simpulkan di ayat ke-11. Ini kesimpulan Daud, dan ini yang jadi perenungan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Penjagaan Tuhan itu bentuknya bisa macam-macam. Dan penjagaan yang sangat disukai sama Daud, yang dia sampai ucapkan dalam Mazmur 16 ayat 11 ini adalah seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Tuhan menjaga Daud dengan cara memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Tuhan menjaga Daud dengan cara meletakkan Daud di hadapannya. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan Tuhan menjaga Daud dengan meletakkan Daud di tangan kanannya, karena ada nikmat senantiasa. Daud ngerti tentang hal ini dan dia tuliskan di Mazmur 16 ayat 11. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa kita semua nangkep ini dan kemudian nanti kita bisa diberkati. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pertolongan dari Tuhan langsung dalam tiap kasus hidup kita itu bagus-bagus aja, tentu saja melegakan, menyenangkan. Ya toh, siapa yang gak suka ditolong waktu lagi keadaan tiba-tiba mentok keuangannya, tiba-tiba dapat terobosan, ada yang kasih berkat lah, atau kemudian ada keringanan lah, dan sebagainya. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu lagi sakit, lalu kemudian saudara tiba-tiba dapat mujizat kesembuhan. Siapa yang gak suka ditolong pada waktu dalam keadaan berbeban berat, butuh penghiburan, tiba-tiba begitu banyak orang datang menghibur kita.
Semua suka, saudara dikasih Tuhan. Tetapi pertolongan seperti itu hanya untuk menyelesaikan masalah dalam satu jangka pendek. Jadi ketika masalah itu sudah datang, lalu kemudian kita semua butuh jalan keluar. Tahukah Anda, Tuhan juga ingin menolong kita dengan cara yang lain. Pertolongan yang seperti apa? Yang ingin memastikan supaya kita tidak perlu ketemu sama tantangan itu, tidak perlu ketemu sama masalah-masalah yang tidak perlu. Ada tantangan yang perlu supaya kita semua di-upgrade. Tetapi ada masalah-masalah yang sebenarnya bisa dihindari, atau kita bisa menguatkan diri sehingga kita tidak perlu lagi menganggap itu masalah. Ini yang sedang dikerjakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang saya pahami selama saya ikut Tuhan, penjagaan Tuhan itu juga mendewasakan. Tuhan menjaga kita bukan cuma sekedar melindungi. Tuhan menjaga kita itu artinya Tuhan juga mendewasakan kita semua. Saya ingat suatu hari saya datang ke rumah paman saya. Dan kemudian paman saya itu punya cucu. Cucunya udah bisa jalan-jalan. Dan dia jalan-jalan di sekitar meja kami. Kami di meja di ruang tamu, saudara. Saya datang di sana. Nah, paman saya waktu itu belum lahir baru. Dia masih ngerokok, saudara. Jadi dia ada rokoknya, lalu ada macisnya, ya, korek apinya yang pakai gas itu, ya. Lalu kemudian saudara, setelah dia merokok, dia nyalakan rokoknya, dia taruh di meja, saudara. Dan itu kan masih panas karena baru saja dinyalakan. Nah, tiba-tiba si cucunya ini mau jalan mendekat kepada macisnya. Tertarik dia ingin melihat apa ini, benda apa ini. Dia mau pegang, saudara. Nah, pada waktu dia mau pegang, saya refleks mau melindungi cucunya paman saya. Berarti ini keponakan saya ini. Saya mau refleks ingin mendekat kepadanya, menahan supaya jangan pegang, begitu. Saudara tahu apa yang dilakukan sama paman saya? Dia bilang begini, jangan, nggak akan sakit kok, gitu. Biar dia rasa, biar dia tahu. Jangan, biarin aja. Nanti waktu dia kepanasan dia tahu itu nggak bagus, begitu. Karena itu nggak membahayakan juga kok anyway, ya. Lagi nggak nyala juga kok, gitu. Ya kalau lagi nyala jangan dikasih. Tapi ini kan lagi mati, jadi nggak apa-apa, biar aja. Dan benar aja, ketika keponakan saya itu mendekat ke meja, dia sentuh, kaget dia, karena panas sekali kan ya, baru nyala, saudara. Dan dia nangis. Tapi kemudian si kakeknya ini, dia tarik cucunya dan dia bilang begini, nah panas kan? Jangan ya, jangan lagi ya, gitu. Itu panas, apalagi baru dipakai, begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tiba-tiba ingat bagaimana Tuhan mendewasakan anak-anaknya. Wow, kita semua sedang mengalami baptisan api. Untuk apa baptisan api? Kayaknya proses tidak habis-habis. Kayaknya kita dibentuk tidak habis-habis. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar, baptisan api mendewasakan. Baptisan api itu bukan cuma untuk pembentukan karakter supaya kita bisa nanti masuk surga saja. Baptisan api adalah sebuah bentuk perlindungan Tuhan untuk masa depan Anda dan saya. Jadi waktu Tuhan lagi bentuk kita, Dia lagi prepare kita, Dia lagi siapkan kita, supaya di hari depan nanti kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kita sudah siap untuk menghadapinya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pecungan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu
Saudara kasih Tuhan, penjagaan Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya dari ayat ini. Saya ambil dari versi ESV ya saudara, English Standard Version. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menjaga kita supaya hari ini dibentuk, nanti kita siap. Nomor satu, saudara kasih Tuhan, you make known to me the path of life. Kalau di dalam bahasa Indonesianya dia bilang, engkau beritahu kami jalan kehidupan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dan dalam versi ESV, dan saya sudah cek juga versi yang lain, saudara, mereka mengatakan ini, ayat ini bunyinya gini, the path of life, bukan jalan kehidupan, the path of life, jalan setapak yang menghidupkan. Jadi bukan jalan yang besar, yang lebar, yang gampang, tetapi ada jalan setapak, the path, yang kalau mau jalani Anda dan saya mesti hati-hati. Jalan setapak itu suatu jalan yang kalau Anda mau jalani, Anda mesti waspada, saudara, dan mesti benar-benar lihat. Nggak bisa sambil ngobrol lalu sambil lihat tidak waspada lalu kemudian kita melangkah begitu saja. Jalan setapak adalah jalan yang dimana Anda dan saya mesti berjaga-jaga. Tapi jalan itu membawa pada kehidupan. God's way usually challenging. Memang jalan Tuhan itu biasanya menantang, tetapi itu membentuk. So buat Anda yang suka jalan mudah, saya cuma mau bilang kasihan deh Anda. Karena jalan mudah itu tidak membentuk. Ya, kita mestinya ikutin Tuhan, walaupun tuntunan Tuhan itu menuju kepada jalan yang sepertinya rada ribet gitu ya. Saudara, you have to know that divine path make you stronger. The divine path, jalan setapak yang ilahi, itu membuat kamu tambah kuat, saudara yang dikasih Tuhan. You are protected there. Engkau dilindungi di sana. When you become stronger, then you are protected. Pada waktu kita dibentuk jadi tambah kuat, di situ perlindungan itu ada. Jadi waktu nanti ketika menghadapi masalah, bukan Tuhan perlu hadir benar-benar lalu kemudian tolongin kita turun tangan seperti itu. Enggak, dia sudah lindungi sebelumnya dengan pembentukan yang terjadi. Divine path, jalan setapak yang menghidupkan. Anda dan saya dituntun lewat saat teduh tiap pagi, lewat rema tiap pagi. Kelihatannya kecil-kecil, namanya juga jalan setapak. Hanya soal sukacita hari itu. Besok dapat rema lagi soal menabur mungkin. Nah, besok lagi kita dapat rema lagi soal mengampuni. Lalu minggu depan kita dapat rema lagi soal membayar harga. Terus tiap hari Tuhan tuntun kita untuk satu hal-hal kecil yang kita perlu perhatikan. Tiap hari Tuhan tuntun Anda dan saya. Tanpa kita sadari, tuntunan itu membentuk kita. Dan tiba-tiba membuat kita semua jadi kuat. Suatu waktu ketika kita menghadapi tantangan yang besar, kita kaget, surprise. Dulu gak pernah kepikir bisa lewatin, tiba-tiba kita bisa lewatin begitu saja. Kenapa? Karena engkau sudah berjalan di jalan yang membawa kepada kehidupan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya berjalan seperti ini, wah enak banget. Ya, enak banget. Karena semua yang kita jalani dari dalam Tuhan gak ada yang sia-sia, benar. Yang kita lewatin tuh gak ada yang sia-sia. Setiap perkara kecil akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini lagi ada banyak tantangan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Baptisan api ini bukan membuat kita jadi seolah-olah seperti anak hilang atau anak yang tidak disayang Tuhan. No, baptisan api ini justru membuat Anda dan saya kuat dan siap untuk semua hal besar yang ada di depan mata kita. Haleluya.
Berapa banyak yang mau terus melangkah dalam jalan yang Tuhan tetapkan? Amin. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama, ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, in your presence there is fullness of joy. Di hadapanmu ada sukacita senantiasa. Di hadapanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, dan ini lebih cocok di dalam bahasa aslinya, bukan di hadapanmu, tetapi ditulisnya gini, in your presence, di hadiratmu ada kepenuhan sukacita. Kita dibawa sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan untuk belajar bersukacita di dalam hadirat Tuhan. The joy in the presence of God. Kenapa kita harus bersukacita di dalam hadirat Tuhan? Kalau engkau menikmati hadirat Tuhan itu, maka engkau tahu Tuhan itu ada di situ. Engkau dalam perlindungan. Walaupun mungkin Tuhan belum ngomong, mungkin pertolongan belum datang, mungkin doa belum dijawab, tapi ada hadirat Tuhan, engkau tenang. Engkau tenang. The joy in the presence of God, knowing that and believing that you are protected. Masih ingat anak-anak kecil? Coba lihat kalau yang punya anak, atau kalau Anda masih ingat tentang waktu dulu masih kecil. Waktu papa mama lagi pergi, ya, papa mama lagi pergi, terus nggak pulang-pulang, agak malam baru pulang. Mungkin anak-anak udah mulai bertanya-tanya, papa mana ya? Mama mana ya? Gitu ya. Zaman dulu ada lagunya, aku sedih, duduk sendiri, papa pergi, mama pergi, gitu ya. Oh itu dia, mereka datang, gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, kids sad when parents away, tapi but happy just to know that daddy or mommy is at home. Waktu anak-anak itu saudara mengetahui papa mamanya ada di rumah, mungkin keinginan si anak belum tentu dikasih. Mungkin apa yang si anak pengen belum tentu dia dapat hari itu. Tapi waktu dia bisa tahu bahwa ada papa di rumah, ada mama di rumah, saudara, itu sudah merupakan kekuatan buat dia. Sudah merupakan kekuatan, sudah merupakan sukacita buat dia. At least itu lebih baik daripada papa mama lagi gak di rumah. Adanya saja papa mama di rumah itu sudah merupakan sukacita. Bisakah kita bergembira karena Tuhan? Seperti yang dikatakan di Mazmur 37. Sudah kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Maka nanti Tuhan akan berikan apa yang jadi isi hatimu. Belajar yuk, punya gaya hidup untuk tetap jaga hadirat Tuhan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita bukan merepotkan. Menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita itu melindungi kita. Jaga hadirat Tuhan. Karena begitu kita tahu Tuhan ada di rumahnya, Tuhan ada di situ, kita tenang. Ada perlindungan. Apapun yang kita perlukan pasti tersedia. Amin saudara. Daud ngajarin itu di Mazmur 16 ayat 11. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, at your right hand are pleasures forevermore. Saudara yang dikasih Tuhan, di tangan kananmu, atau berada di posisi di tangan kanan Tuhan, maka akan ada sukacita, nikmat senantiasa. Di tangan kananmu, atau berada di posisi yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang yang kalau disuruh apa jalan. Tuhan kadang-kadang belum ngomong atau baru kasih tanda-tanda, kita udah kerjain. Wah, luar biasa ya. Kalau punya pembantu atau punya karyawan atau punya staff yang seperti itu, sudah dikasih Tuhan, ya. Itu jadi hamba yang setia. Right hand, the position of the right hand. Kalau kita jadi hamba yang setia, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Saudara, itu bukan merepotkan, tetapi itu justru membawa kita memiliki yang namanya kenikmatan. Integritas itu membawa kenikmatan, kesukaan lebih lagi.
Haleluya. Satu kali saya baca sebuah potongan posting di Instagram. Terima kasih Tuhan, hidupku asik. Hidupku asik. Ada anak muda pasang begitu ya. Jadi dia pokoknya asal hidupnya asik. Saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau cuma mau hidup asik, orang dunia di luar Tuhan juga bisa. Ya. Tapi kalau soal hidup benar, walau sepertinya tidak asik, justru itu yang akan membawa kenikmatan luar biasa. The protection, penyediaan, wah luar biasa. Semuanya ada di situ. Kesembuhan, karena engkau adalah hamba yang setia, yang mau jadi alat Tuhan, melakukan semua firman Tuhan, dan jadi berkat buat semua orang, garam dan terang, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, jadi hamba yang setia. Jadi waktu kita sedang melakukan 3 hal ini, berjalan di dalam jalan setapak yang membawa kehidupan, lalu kemudian kita juga menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Terus yang ketiga, memastikan kita itu ada di tangan kanan Tuhan. Kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang waduh kok repot banget ya jadi orang Kristen. No, it will protect you. Itu yang justru akan melindungimu. Itulah tempat teraman dimanapun, kapanpun. Daud mengetahui ini. Daud ngajarin ini ke kita semua. Dan saya berdoa kita semua juga menangkap tentang hal ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, oh bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman. Engkau sudah bersabda buat kami. Engkau akan jaga kami terus. Engkau akan tolong kami semua. Tapi Kau juga akan terus pastikan supaya kami melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami bisa melangkah di jalan yang membawa pada kehidupan, menjaga hadirat-Mu, memastikan hidup kami jadi hamba yang setia. Tolong kami semua Roh Kudus, terus ada dalam penjagaan Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Semua sakit penyakit sembuhkan oleh bilur Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa juga Tuhan untuk keuangan mereka, buat terobosan ya Tuhan. Jamah berkati juga yang sedang dalam problem dengan pekerjaan ataupun usaha mereka. Jamah dalam nama Yesus. Baik di kantor, baik di toko, dimanapun mereka bekerja berusaha, Engkau beri favor, perkenanan. Tolong mereka dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan dalam semua masalah keluarga, hubungan dengan orang lain, Tuhan aku berdoa, Tuhan bantu selesaikan. Dan habis itu terus jaga mereka. Dalam penjagaan Tuhan, kami akan melihat sukacita luar biasa. Terima kasih Abah, terima kasih. Kebaikan-Mu akan terus dinyatakan, dan kami akan melangkah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari siapkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lakukan dengan benar. Untuk itu terbukalah. Kalau Roh Kudus ingatkan tentang kesalahan yang harus diakui, akuilah dan bereskan. Minta ampun sama Tuhan.
Kalau ada masalah dengan sesama, akui juga di hadapan Tuhan, dan mulai ambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yuk sama-sama siapkan diri kita. Ora baya shikanani amatakana nama maya syakaralaba. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan kami lebih dulu, supaya kami diberkati pada waktu kami melakukannya. Urapi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus jamah semuanya, dan kasih tahu kalau ada yang harus kami bereskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora baya shanda baya radia bataka baradaba. Ora baya shada barala baralaba. Mari saudara ambil waktu sebentar, jujur depan Tuhan, terbuka. Kalau Roh Kudus ingatkan untuk sesuatu dibereskan, bereskan. Ora baya sikarada bataka. Inna baya shana maya shikana namaya raniamo. Oh ya rania maya sana kamaya sikarania manana mananama. Oh haleluya. Ya rania maya sakarania rana mataka baya sando. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, Engkau Tuhan ingatkan kami. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Juga kami mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Sesuai dengan janji firman-Mu di 1 Yohanes 1 ayat 9, semua yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, yang kami sudah bereskan di hadapan Tuhan, Engkau sudah ampuni, karena Engkau Allah setia dan adil. Bahkan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Angkat syukur buat Dia. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus, Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urakamaya syanda bayarani amatakan ada badada 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 bayasada badada badada badada. Curahkan rohmu yang kudus ya Tuhan. Curahkan pengurapan itu turun buat semua anak-anakmu. Tuhan jamah semuanya dalam nama Yesus. Urapi semuanya dalam nama Yesus. Urabaya syada bayara dia kamarada barada 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 barada. Urakabaya syada barada. Terima pengurapan, terima pengurapan. Terima pengurapan Roh Kudus. Urakamaya syenda baralaba. Pengurapan Tuhan mengajar, pengurapan Tuhan menguatkan, pengurapan Tuhan memimpin. Oh, memurnikan, menguduskan. Baptisan api kami terima, tapi kuasa juga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Abah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melangkah terus bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati sama-sama. Buka hati. Kekasih-kekasih Tuhan, melangkah terus dalam kehidupanmu, berjalan dalam seluruh rencana Tuhan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena bersama Tuhan engkau cakap menanggung segala perkara. Angkat tangan, buka hati, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi berlimpah-limpah. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput di awan permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.